Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, kita bisa lihat setelah kemudian deklarasi pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tiba-tiba kasus di 2012 silam itu kembali dibuka oleh KPK. Sebenarnya ini pertanda apa? Apakah memang KPK ini adalah rasuah pesanan atau seperti apa? Ya, kita bisa lihat KPK sebut kemungkinan Caimin diperiksa kasus korupsi Kemenaker 2012 itu. Kemudian selanjutnya lebih menarik lagi karena Pak Anies Baswedan buka suara soal KPK usut dugaan korupsi Kemenaker era Caimin. Yang lebih menarik karena ketika kemudian Caimin akan diperiksa oleh KPK, Rocky Gerung bilang bahwa Anies bisa gagal nyapres karena Caimin terseret korupsi. Di lain kesempatan, Pak Rocky juga sempat bilang bahwa sebenarnya Caimin ini hanyalah keranjang sampah buat Anies Baswedan. Ini apa ya? Keren sekali untuk kita simak, keren sekali untuk kita kaji lebih dalam lagi. Kita bisa lihat bagaimana kemudian jengkelnya Rocky Gerung ketika Pak Anies berdeklarasi bersama dengan si Caimin itu. Karena Pak Rocky sejujurnya mungkin beliau menginginkan adanya deklarasi Anies AHY itu supaya lebih terarah perubahannya itu. Kalau Caimin kan sosok yang masih ada kaitannya dengan istana itu, sehingga dengan mudah bahwasannya Caimin disimpan di koalisi perubahan sebagai untuk menjerat Anies Baswedan itu, jeratan Jokowi ke Anies Baswedan itu kan bisa jadi semua itu kalkulasi Rocky Gerung yang seperti itu. Coba kita bahas lebih dalam lagi, coba kita lihat seluk-beluknya lebih jauh lagi kawan-kawan. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia itu lingkungan Kemenaker pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar alias Caimin itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia. Ya, Direktur penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, yakni Pak Asep Guntur menjelaskan ada kemungkinan seluruh pejabat pada tahun tersebut akan dipanggil dan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi tersebut itu. Katanya semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan kita mau mendapatkan informasi, dimungkinkan diminta keterangan karena mereka mau mendapatkan informasi seperti itu yang dikatakan oleh Pak Asep Guntur itu. Pak Asep juga menerangkan KPK akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempus waktu kejadian dugaan perkara korupsi tersebut dan akan memeriksa para pejabat yang diduga mengetahui dan terlibat dalam tempus perkara. Dalam perjalanan menyelidiki pengadaan sistem proteksi TKI itu senilai 20 miliar itu, KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan. Salah satunya adalah sebuah rumah di wilayah Gorontalo dan telah melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat 18 Agustus 2023 kemarin kawan-kawan. KPK juga telah memanggil beberapa saksi dari kalangan PNS Kemenaker untuk diminta keterangan. Sebagai Menteri Kemenaker tahun 2009 hingga 2014, nama Muhaimin Iskandar alias Caimin juga pernah disebut dalam kasus Kardus Durian. Kasus Kardus Durian merupakan kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun 2011 silam kawan-kawan. Wow, 2011 itu. Kemana aja nih KPK selama ini? Kenapa baru sekarang di kasus 2012 diungkap?
Apakah yang jadi pertanyaan kemudian, apakah ketika Caimin tidak dideklarasikan berpasangan dengan Pak Anies, apakah kasus-kasus seperti ini tidak digubris, tidak ditindaklanjuti? Apa karena Caimin dideklarasikan sebagai cawapres Pak Anies sehingga barulah kemudian kasus-kasus seperti ini diungkapkan itu? Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar OTT terhadap 2 pejabat Kemenaker Trans, yaitu Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi itu Nyoman Sausnaya itu, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program itu. Keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Darmawati yang memberikan suap senilai 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian itu. Nah, kemudian Pak Anies Baswedan buka suara soal KPK usut dugaan korupsi Kemenaker era Caimin. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan yakni Pak Anies Rashid Baswedan merespon Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi pengadaan software pengawasan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada tahun 2012 era Menteri Tenaga Kerja dijabat Muhaimin Iskandar itu. Belakangan KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja RI terjadi pada 2012 itu. Caimin merupakan Menteri Tenaga Kerja periode tersebut. Caimin akan diperiksa KPK itu. Kemudian Rocky Gerung bilang bahwa Anies bisa gagal nyapres karena Caimin terseret korupsi. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik di bagian ini, kawan-kawan. Rocky Gerung menilai bahwa Anies Baswedan bisa gagal mencalonkan diri sebagai capres karena menggandeng Caimin. Ia mengatakan bahwa dulunya Pak Anies sempat berpidato jika tak ingin memiliki cawapres yang tersandung masalah korupsi. Namun, Rocky menyebut kini Pak Anies justru menggandeng Caimin yang sedang berhadapan dengan korupsi itu. Ia pun lantas menyinggung nasib Demokrat yang memilih hengkang dari Koalisi Perubahan. Menurutnya, seharusnya Demokrat bertahan dan bersabar menunggu waktu. Rocky Gerung menilai bahwa bisa saja Pak Agus Harimurti Yudhoyono tetap ditarik menjadi cawapres Pak Anies jika memang Caimin tersandung korupsi. Gitu. Ini menarik sekali ini. Dari komentar Pak Anies ketika KPK ingin menelusuri kasus Caimin di 2012 silam, Pak Anies itu bilang bahwa ya semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja itu. Kemudian menarik sekali ketika kita bahas perihal Pak Rocky Gerung juga itu. Pak Rocky jelas sekali terlihat jengkel di wilayah ini, mungkin tidak sesuai ekspektasinya, karena ekspektasi Pak Rocky selalu ingin memasangkan Anies Baswedan dengan tokoh yang perubahan tulen, yakni ada dalam diri Pak AHY itu. Hanya saja ketika Pak Anies mengambil Caimin, jelas ini perihal kemenangan, karena dengan menggandeng Caimin, dengan menggandeng NU-nya Caimin, jadi jelas elektabilitas akan semakin naik, elektabilitas akan semakin meningkat. Serta akan ada 2 komponen organisasi yang besar di wilayah itu, HMI dan PMI itu. Yang mana HMI di belakang Pak Anies dan PMI di belakangnya Caimin. Jelas ketika 2 organisasi ini bekerja sama, maka bisa kita lihat bahwasanya inilah kemudian capres-cawapres pemersatu umat Islam itu. Nah, ini yang lebih kerennya di wilayah itu. Nah, sedangkan sekarang saya ingin kembalikan kepada kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai pencapresan dari Pak Anies yang hari ini menggandeng Caimin itu? Mampukah mereka memenangkan Pilpres 2024? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.